Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Hukum Perjanjian dan Perikatan dengan judul Daya Kerja Hukum Perjanjian, di mana yang beranggotakan saya Reza Nikmatul Asar, yang kedua Naili Sa'adah, yang ketiga Sindia Nikmatul Maula, dan yang keempat Siti Zuhratul Izzah. Baik, di sini kami akan membahas mengenai judul tersebut. Yang pertama ialah akibat hukum suatu perjanjian terhadap para pihak. Dalam pengertian ini, akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual beli, maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut, yakni ada subjek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Dan begitu sebaliknya, subjek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang, tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang tersebut. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subjek hukum tersebut terhadap objek hukum menimbulkan akibat hukum. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai akibat hukum suatu perjanjian terhadap para pihak. Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Akibat hukum perjanjian yang sah menurut pasal 1338 KUH Perdata antara lain yang pertama, berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak. Artinya, pihak-pihak harus mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap sama dengan melanggar undang-undang yang mempunyai akibat hukum tertentu, yaitu sanksi hukum. Kemudian yang kedua, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Artinya, perjanjian yang telah dibuat secara sah harus mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan, harus memperoleh persetujuan pihak lain. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian tersebut dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan dengan itikat baik. Artinya, pelaksanaan itu harus berjalan dengan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma itulah yang dipandang adil. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengecualian terhadap pasal 1315 KUH Perdata. Dalam pasal 1315 KUH Perdata ini menjelaskan tentang asas kepribadian dalam hukum kontrak atau perjanjian. Pasal 1315 KUH Perdata ini menegaskan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Namun demikian, ketentuan itu juga seperti dalam pasal 1311 KUH Perdata yang menyatakan bahwa dapat pula perjanjian diadakan untuk pihak ketiga bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain dan mengandung suatu syarat. Serta dalam pasal 1018 KUH Perdata juga menjelaskan bahwa tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak. Selanjutnya yaitu dalam pasal 1315 KUH Perdata ini terdapat asas yang dinamakan yaitu asas kepribadian suatu perjanjian yang mengikatkan diri, ditujukan pada kewajiban-kewajiban yang mampu melakukan sesuatu serta ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu dan dapat menuntut sesuatu tersebut. Perjanjian mengikat para pihak sendiri adalah logis dalam arti bahwa hak dan kewajiban yang muncul daripadanya hanyalah untuk para pihak sendiri. Pada umumnya, seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Sementara menurut ketentuan pasal 1340 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak yang tercipta, maksudnya yaitu bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak
yang hanya berlaku bagi mereka yang dibuat, namun ketentuan tersebut sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam pasal 1311 KUH Perdata. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kaitan antara pasal 1315 dengan pasal 1340 KUH Perdata. Kaitan antara pasal 1315 dengan pasal 1340 KUH Perdata telah dijelaskan pada asas-asas hukum kontrak, yaitu asas kepribadian, di mana asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan suatu perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan pasal 1340 KUH Perdata berbunyi, perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi orang-orang yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana diintrodusir dalam pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan bahwa dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu. Dalam pasal ini juga menerangkan bahwa seseorang yang membuat perjanjian tidak dapat mengatasnamakan orang lain, dalam arti yang menanggung kewajiban dan yang memperoleh hak dari kewajiban itu hanya berlaku bagi pihak yang melakukan perjanjian. Ketentuan dalam pasal ini hanya dapat dikecualikan jika terjadi janji untuk kepentingan pihak ketiga. Dalam pasal ini mengandung asas kepribadian di mana tidak ada seseorang pun yang dapat mengadakan suatu perjanjian atau perikatan kecuali untuk dirinya sendiri. Hal ini dinilai logis karena sewajarnya suatu perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang berkontrak saja atau para pihak yang mengadakan perjanjian saja dan tidak mengikat kepada orang lain yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut. Menurut pasal 1315 KUH Perdata disebutkan bahwa pada umumnya tiada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji melainkan untuk dirinya sendiri. Asas tersebut dinamakan asas kepribadian dalam suatu perjanjian. Memang sudah semestinya bahwa perikatan hukum yang dilakukan oleh suatu perjanjian hanya mengikat untuk orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat bagi orang lain. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Kemudian dari kelompok kami menarik kesimpulan bahwa akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Dalam pasal 1315 KUH Perdata menjelaskan mengenai asas kepribadian dalam hukum perjanjian dan kontrak. Pada umumnya, seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana pengantar dalam pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu. Sedangkan di dalam pasal 1318 KUH Perdata tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari yang membuatnya. Asas-asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dikaitkan dalam pasal 1315 KUH Perdata dan 1340 KUH Perdata, di mana dalam pasal 1340 KUH Perdata berbunyi perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Dalam pasal ini mengandung asas kepribadian, di mana tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan suatu perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Hal ini dinilai logis, karena sewajarnya suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang berkontrak saja atau para pihak yang mengadakan perjanjian saja dan tidak mengikat orang lain yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.